wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini Afriani Darmayanti. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai plastisitas otak. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembahasan kali ini, saksikan penjelasan berikut. Plastisitas otak. Otak tergantung kita. Istilah plastisitas otak dalam neuroscience adalah neuroplasticity. Plastisitas berasal dari bahasa Yunani plastikos yang berarti to form atau membentuk, kemampuan untuk belajar, mengingat dan juga melupakan, atau kapasitas otak untuk reorganisasi atau mengatur kembali dan recovery atau perbaikan kembali dari cedera dan kerusakan. Menurut Cherry pada tahun 2019, plastisitas otak juga dikenal sebagai neuroplastisitas, adalah istilah yang mengacu pada kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sebagai hasil dari pengalaman. Shaw pada tahun 2001 merujuk pada kemampuan otak untuk mengatur kembali dirinya sendiri dengan membentuk koneksi saraf baru sepanjang hidup. Dengan demikian, beberapa asumsi yang dapat disimpulkan tentang plastisitas otak adalah: yang pertama, kemampuan otak melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. Yang kedua, kemampuan otak untuk mengorganisasi dirinya sendiri dengan pembentukan hubungan saraf baru dalam seluruh pertumbuhan. Yang ketiga, kemampuan otak yang sangat penting, yang melingkupi berbagai kapabilitas otak, termasuk kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan penyimpanan memori dalam proses belajar. Yang keempat, kemampuan otak untuk berubah, melakukan remodeling dan reorganisasi dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi terhadap situasi-situasi baru melalui reorganisasi neuron, baik yang terjadi secara struktural, mengacu pada kekuatan neuron dan sinapsis, dan fungsional melalui pembelajaran dan perubahan memori, baik yang dilakukan melalui migrasi neuron atau proses neurogenesis. Putri pada tahun 2016 menyebut beberapa asumsi dasar tentang struktur dan fungsi pada otak terkait dengan plastisitas. Di antaranya, yang pertama, otak memiliki struktur dan fungsi tertentu sesuai dengan penataannya. Yang kedua, otak manusia terbukti sangat adaptif dan plastis serta dapat mengadakan perubahan struktural dan fungsional apabila diberikan stimulasi lingkungan. Yang ketiga, otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Yang keempat, Ackerman pada tahun 2020 berasumsi bahwa otak manusia benar-benar sesuatu yang luar biasa. Jalur yang berbeda terbentuk dan tidak aktif, diciptakan dan dibuang, menurut dan berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, sejarah plastisitas otak. Istilah neuroplastisitas pertama kali digunakan oleh ahli saraf Polandia Jerzy Konorski pada tahun 1948 untuk menggambarkan perubahan yang diamati dalam struktur saraf. Neuron adalah sel yang membentuk otak kita. Meskipun itu tidak banyak digunakan sampai tahun 1960-an, namun idenya dikembangkan lebih jauh lagi. Hingga 1960-an, para peneliti percaya bahwa perubahan di otak hanya bisa terjadi selama masa bayi dan masa kanak-kanak. Pada
1960-an, penelitian modern telah menunjukkan bahwa otak terus menciptakan jalur saraf baru dan mengubah yang sudah ada untuk beradaptasi dengan pengalaman baru, mempelajari informasi baru, dan menciptakan kenangan baru. Selanjutnya, teori dan prinsip plastisitas otak. Secara fisiologis, plastisitas otak adalah kemampuan otak melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. Plastisitas merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk berubah dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. Mekanisme ini termasuk perubahan kimia saraf, penerimaan saraf, perubahan struktur neuron saraf, dan organisasi otak. Sifat elastik artinya kemampuan suatu benda untuk dapat kembali pada bentuk asalnya, sedangkan sifat plastisitas menunjukkan kemampuan benda untuk berubah ke dalam bentuk lain. Selanjutnya, pemulihan. Pemulihan sebenarnya pada otak mungkin terjadi pada situasi tertentu. Pasien harus tahu kapan mengembangkan pemulihan sebenarnya atau kompensasi, karena pemulihan sebenarnya memungkinkan gerakan fungsional yang efektif dan efisien, walaupun akan terjadi kelambatan kemajuan gerak fungsional. Proses pembelajaran dan latihan dini lebih efektif daripada intervensi yang terlambat. Semakin intens latihan menghasilkan outcome yang lebih baik. Semakin spesifik jenis latihan, semakin baik hasil fungsionalnya. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai plastisitas otak. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi yang menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.